Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu Elia Nurendah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelola pendidikan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi wawasan dasar pengelolaan pendidikan, di mana saya, Titi Zelma Rifkia, dan rekan saya. Ahmad Putra Syahbani. Oke, jadi untuk materi yang pertama itu ada konsep dasar pengelolaan pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Putra Syahbani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yaitu ada konsep dasar pengelolaan pendidikan. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu pengertian dari pengelolaan pendidikan, kita masuk ke pengelolaan dulu. Ya, pengelolaan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu manajemen atau manage yang berarti mengatur atau mengelola, mengendalikan dan juga melakukan. Pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis atau untuk mencapai tujuan dengan perencanaan yang tepat, terarah dan juga pemanfaatan yang secara maksimal sehingga semua tujuan yang direncanakan di awal dapat dicapai secara efektif dan juga efisien menurut Harrison tahun 2017. Lalu yang kedua ada kata pendidikan. Dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata education yang secara etimologi diserap dari bahasa Latin yaitu eductum. Kata eductum sendiri terdiri dari dua kata yaitu yang bermakna perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit lebih banyak, dan yang kedua itu ada duko yang bermakna sedang berkembang, sehingga secara etimologis pendidikan adalah proses perkembangan dalam diri individu. Boleh dilanjut? Oke. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah serangkaian aktivitas yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi dan juga mengendalikan serta mengembangkan seluruh upaya di dalam mengatur serta memberdayakan sumber daya manusia seperti sarana dan juga prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Boleh di next. Oke, ini ada fungsi pengelolaan pendidikan. Ada 7. Yang pertama yaitu membuat keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik berpengaruh pada organisasi. Setiap keputusan yang tepat akan memudahkan pencapaian tujuan. Proses ini juga mencerminkan tanggung jawab administrator dalam mengarahkan kegiatan. Yang kedua ada merencanakan, yaitu menetapkan tujuan dan juga langkah yang harus ditempuh seperti perencanaan yang melibatkan analisis data dan juga penentuan strategi. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih teratur dan juga terukur. Boleh next. Nah, yang ketiga ada membuat keputusan, seperti menyusun struktur kerja dan bentuk hubungan antar bagian. Hal ini dilakukan agar lebih efektif dan juga terarah. Perorganisasian membantu pembagian tugas lebih mudah sehingga setiap anggota dapat mengetahui peran dan juga tanggung jawabnya. Yang keempat ada mengkomunikasikan, menyampaikan informasi, ide, dan juga instruksi kepada seluruh anggota. Komunikasi yang baik akan mendukung kerjasama dalam hal organisasi. Selain itu juga komunikasi menjadi sarana untuk menyatukan pemahaman dan juga menjaga hubungan yang harmonis. Boleh dilanjut? 5. Ada perkoordinasian. Koordinasi adalah serangkaian kegiatan untuk mempersatukan sumbangan atau juga saran dari para anggota organisasi dari mulai sumber-sumber yang lain terdapat dalam organisasi itu yang ke arah pencapaian tujuan yang telah disepakati. Yang keenam yaitu mengawasi, seperti memantau kegiatan acara sesuai dengan rencana. Pengawasan juga memastikan adanya perbaikan bila terjadi penyimpangan sehingga hasilnya tetap optimal. Boleh dilanjut? Nah, yang terakhir ada menilai.
mengevaluasi hasil kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dan juga menentukan langkah perbaikan. Evaluasi juga membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas kerja secara berkelanjutan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada prinsip pengelolaan pendidikan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada prinsip pengelolaan pendidikan, di mana prinsip pengelolaan pendidikan adalah pedoman untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan pendidikan agar berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan. Nah, prinsip ini membantu pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola lembaga dalam mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta menjaga kualitas layanan. Dengan berpegang pada prinsip yang tepat, pengelolaan akan lebih terarah, transparan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan tersendiri ini ada 6. Yang pertama itu ada efektivitas dan efisiensi, di mana kegiatan dirancang untuk mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua ada keseimbangan dan keselarasan. Menjaga keterpaduan antara tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, dan pembiayaan agar berjalan selaras. Yang ketiga, akuntabilitas. Setiap kebijakan dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administrasi, dan profesional kepada pihak terkait. Nah, yang keempat ini ada transparansi. Setiap proses dilakukan terbuka dan dapat diakses pihak terkait untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kelima ada hubungan manusiawi. Membangun interaksi saling menghargai, kerjasama, dan menjaga motivasi semua pihak dalam pendidikan. Yang terakhir ini ada berkelanjutan di mana pengelolaan dilakukan terus-menerus dengan evaluasi dan perbaikan agar sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, lalu ada komponen pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu ada dasar pendidikan. Dasar pendidikan bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi titik tolak untuk memikirkan masalah-masalah pendidikan atau titik tolak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. Pendidikan berdasarkan pada dasar filosofis, historis, psikologis, sosiologis, dan yuridis sebagai titik tolak kegiatan pendidikan. Yang kedua ini ada tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini merupakan segala hal yang dicita-citakan dari setiap kegiatan mendidik. Jadi kayak hasil akhir dari pendidikan ini harus tercapai. Pendidikan adalah usaha sadar dengan tujuan umum, khusus, sementara, insidental, maupun intermediate. Lalu komponen yang ketiga ini ada isi pendidikan, di mana isi pendidikan ini berisi berupa bahan-bahan atau materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik agar tujuan pendidikan tercapai. Lalu yang keempat ini ada metode pendidikan, yaitu dengan memakai metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan kondisi dapat memungkinkan terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, jadi kalau misalnya kita jadi pendidik, kita harus menyesuaikan metode apa yang cocok untuk dilakukan dalam pembelajaran tersebut dan mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang kelima ini ada alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala kondisi atau situasi yang mendukung pendidikan. Alat pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada alat pendidikan kebendaan, contohnya seperti sarana fisik untuk efektivitas pendidikan, misalnya berupa alat peraga. Nah, lalu yang kedua ini ada alat pendidikan non-kebendaan. Itu berupa perintah, nasihat, hadiah, hukuman, reward, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ini ada terdidik atau peserta didik. Terdidik ini merupakan individu yang dijadikan sasaran kegiatan pendidikan supaya tujuan yang diharapkan tercapai dengan baik. Lalu yang ketujuh ini ada pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan supaya mengarah pada tujuan pendidikan. Nah, pendidik ini berupa guru, dosen, atau yang lainnya. Yang kedelapan ada tujuan perencanaan sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman,
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur pengelolaan pendidikan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Ahmad Putra Syahbani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada unsur-unsur pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu ada manusia atau man. Manusia berperan sebagai tenaga kerja dalam organisasi yang memimpin dan menggerakkan dan juga menjaga keberlangsungan organisasi. Lalu, maaf, yang kedua itu ada materi atau barang. Material yang mencakup segala bentuk barang untuk proses produksi atau juga operasional baik bahan baku setengah jadi ataupun barang jadi. Lalu selanjutnya ada mesin atau mechanize. Mesin merupakan sarana penting yang menunjang kelancaran organisasi, baik berupa peralatan modern maupun konvensional. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada uang atau money. Uang atau modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal yang tetap meliputi tanah, bangunan, dan juga mesin. Serta ada modal kerja yang berupa uang kas atau juga piutang. Lanjut ke metode atau metode. Metode adalah cara tertentu yang digunakan untuk mencegah intervensi. Misalnya dalam pendidikan metode pembelajaran yang mempengaruhi pemahaman siswa. Yang yang keenam ada pasar atau market. Pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan juga pembeli. Dalam pendidikan berarti interaksi antar pendidikan sangat berarti untuk pada peserta didik dan juga pihak-pihak terkait. Lalu yang ketujuh ada waktu atau minute. Waktu adalah sumber daya yang paling bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi secara efektif dan juga efisien. Next. Selanjutnya ada pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Pendekatan organisasi. Yang pertama ada pendekatan organisasi klasik. Pendekatan ini dipelopori oleh Frederick Taylor yang menekankan efisiensi kerja melalui metode ilmiah. Fokus utamanya adalah peningkatan produktivitas dan juga efektivitas organisasi dengan cara penggunaan teknik manajerial dan juga rasional dan juga terstruktur. Kedua, ada pendekatan hubungan. Pendekatan ini lahir sebagai reaksi terhadap pendekatan klasik dan dipelopori oleh Mary Parker Polet. Ia menekankan pentingnya faktor manusia dalam organisasi, mengedepankan kerja sama dan hubungan yang harmonis, serta menganggap konflik sebagai proses wajar yang dapat memperkuat organisasi. Yang ketiga ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester Bernard dengan menekankan perilaku kooperatif dalam organisasi formal maupun informal. Ia menyoroti peran individu seperti sistem kerjasama, komunikasi, otorientasi, serta keseimbangan dinamis sebagai hal yang penting dalam keberlangsungannya organisasi. Boleh dilanjut? Nah, ini ada ruang lingkup pengelola pendidikan. Yang pertama ada pengelolaan kurikulum, ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan, evaluasi kurikulum, di jadwal, jumlah guru kelas, dan juga kalender akademik, pengembangan, dan juga inovasi. Yang, ke yang kedua ada pengelolaan peserta didik, meliputi penerimaan, pembagian kelas, pembinaan, motivasi belajar, hingga peningkatan prestasi dan juga kelulusan. Yang ketiga ada pengelolaan tenaga pendidikan, ada perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi kinerja guru dan juga staf untuk meningkatkan profesionalisme. Yang keempat ada manajemen keuangan dan juga pembiayaan pendidikan, meliputi pengelolaan perencanaan, pemasukan, pengeluaran, laporan keuangan, dan juga efisiensi serta transparansi melalui koperasi atau sekolah. Boleh di next. Ya, kelima ada pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan,
yaitu perencanaan distribusi, inventarisasi, perawatan, perbaikan, penghapusan barang yang rusak atau tidak terpakai. Yang keenam, ada hubungan sekolah dengan masyarakat, kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mendukung program sekolah dan juga kegiatan sosial lainnya. Lalu ada pengelolaan unit-unit penunjang pendidikan seperti perpustakaan, OKS, pramuka, olahraga, kesenian, dan serta layanan bimbingan konseling. Selanjutnya ada pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler seperti mengatur kegiatan di luar jam pembelajaran agar minat dan bakat dan juga potensi potensi siswa dapat berkembang optimal. Lalu ada pengelolaan layanan khusus pendidikan, yaitu ada kesehatan, konsumsi, keamanan, serta juga kebutuhan khusus peserta didik. Yang ke-10 ada pengelolaan administrasi sekolah, seperti proses pencatatan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan juga administrasi untuk penyediaan data. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam pengelolaan pendidikan dijelaskan oleh saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu ada keterbatasan akses pendidikan. Nah, masih banyak nih di wilayah terpencil akses pendidikan masih sulit karena infrastruktur yang minim, jalan rusak, transportasi terbatas, dan dana pendidikan yang rendah. Hal ini membuat kualitas pendidikan menurun dan siswa kesulitan dalam sekolah. Maka dari itu, pemerintah perlu membangun sekolah yang layak, memperbaiki infrastruktur jalan dan transportasi, serta memberikan dukungan transportasi bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Untuk tantangan yang kedua ini ada kualitas guru dan pengajaran. Kompetensi guru masih terbatas, banyak yang mengikuti pelatihan terbaru, serta minim penghargaan terhadap profesi. Akibatnya, metode pengajaran cenderung tradisional dan kurang interaktif. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan program pelatihan rutin berbasis teknologi dan pedagogi modern, peningkatan penghargaan profesi guru, serta pemerataan akses sumber belajar digital bagi guru di kota maupun di desa. Nah, untuk tantangan yang ketiga ini ada kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum masih berfokus pada hafalan dan belum sesuai dengan kebutuhan abad 21. Keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas kurang dikembangkan, sementara perubahan kurikulum yang sering digunakan tanpa persiapan matang. Solusinya adalah reformasi kurikulum yang menekankan keterampilan abad 21, integrasi teknologi kewirausahaan, serta praktik langsung melalui program magang. Yang keempat ini ada kesenjangan digital. Akses internet dan perangkat digital lebih baik di kota dibanding di desa. Pandemi memperlebar kesenjangan ini karena banyak siswa dan guru di daerah yang belum siap dengan pembelajaran daring dan literasi digital masih rendah. Nah, untuk solusinya itu bisa pemerataan infrastruktur internet, penyediaan perangkat murah atau subsidi, serta pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa agar pembelajaran daring lebih efektif. Yang kelima ini ada kurangnya fasilitas pendidikan. Banyak sekolah di desa masih kekurangan ruang kelas yang tidak layak, kurangnya laboratorium, perpustakaan, dan teknologi. Nah, kondisi ini sangat mengganggu proses belajar serta menurunkan motivasi siswa. Mungkin untuk solusinya itu pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk sarana pendidikan, bekerja sama dengan sektor swasta melalui program CSR, serta memastikan fasilitas sekolah sesuai standar pendidikan. Lalu yang keenam ini ada kurangnya keterlibatan orang tua. Kesibukan dan faktor ekonomi orang tua kurang mendampingi anak belajar. Nah, rendahnya pendidikan orang tua juga menyebabkan minimnya dukungan akademik dan emosional, sehingga prestasi anak cenderung rendah. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya kampanye kesadaran tentang peran penting orang tua, kegiatan sekolah harus melibatkan keluarga, serta penggunaan aplikasi atau portal sekolah agar orang tua bisa memantau perkembangan anak. Yang ketujuh ini ada ketidaksetaraan gender, anak perempuan masih menghadapi hambatan bersekolah akibat budaya patriarki, diskriminasi, serta keterbatasan fasilitas. Hal ini menghambat pencapaian akademik dan perkembangan kepemimpinan perempuan. Solusinya adalah dengan mengadakan kampanye kesetaraan gender, menyediakan beasiswa khusus untuk perempuan,
membangun fasilitas ramah perempuan, serta melindungi mereka dari diskriminasi di lingkungan sekolah. Lalu, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan, yaitu pengelolaan pendidikan merupakan proses penting dalam meningkatkan mutu pendidikan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, koordinasi, dan evaluasi sumber daya. Prinsip utama seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan harus diterapkan agar pendidikan dapat berjalan dengan optimal. Nah, ruang lingkup pengelolaan meliputi kurikulum, peserta didik, tenaga kependidikan, keuangan, sarana prasarana, hingga hubungan dengan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pendidikan ini cukup kompleks, seperti keterbatasan fasilitas, kesenjangan digital, rendahnya kualitas guru, kurikulum yang kurang relevan, serta ketidaksetaraan gender. Nah, oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi agar pendidikan Indonesia mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus bersaing di tingkat global. Mungkin dicukupkan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.